Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون رحمني الله وإياكم جميعا. Demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir duduk di taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita rasa takut, dan Allah Azza wa Jalla tambahkan ilmu kita dan amal kita. Al-Imam Ad-Dhahhak Ibn Makhlad dan yang lainnya rahimahullah ta'ala berkata, "Idza dhafara iblisu min ibni Adam bi thalathin lam yatlubhu bi ghairihinna." Ketika iblis mendapatkan anak Adam melaksanakan 3 perkara, maka iblis tidak menuntut yang lain. Dengan 3 ini sudah cukup bagi iblis untuk menaklukkan anak Adam. Yang pertama, idza a'jaba bi nafsihi, ketika anak Adam membanggakan dirinya. Kalau sudah anak Adam membanggakan dirinya bahaya, karena membanggakan diri ini adalah minal muhlikat, dosa pembinasa. Yang kedua, wastaktsara 'amalah, menganggap amalannya sudah banyak. Yang ketiga, wa nasiya dzunubahu, melupakan dosanya. Dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis halaman 198. Jadi anak Adam ketika dikuasai oleh syaitan dengan 3 perkara ini, maka sudah cukup baginya dalam menyesatkan anak Adam. Yang pertama apa? Membanggakan diri. I'jabun nafs, membanggakan diri. Yang kedua, Bang? Merasa ilmunya sudah banyak. Apa? Amalannya sudah banyak. Merasa amalannya sudah banyak. Merasa amalannya sudah banyak. Yang keempat? 3. Yang ketiga? Lupa dosa. Ya Allah. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sore ini akan kita ambil insyaallah, masuk kita ke bab yang baru, fadlu al-dzikri wal Quran, keutamaan zikir dan Al-Quran. Terakhir kita menyebutkan tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya Abu Hurairah, demikian juga dari hadiah dari Abu Dzar radhiyallahu, Abu Darda radhiyallahu anhum jami'an. Baik, kita baca. Iqra alaina Hamzah, fadhal. Bismillah, alhamdulillah. Mana mic-nya, Bang? Lupa ngularin. Next. Apa-apa, langsung dah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Hamdan, maju Hamdan. wa man tabi'ahum bi Ini lainnya. ila yaumil qiyamah. Ambil aja, Rudi doang nenek. Allahumma ighfir lana wa li walidina Nenek Hamdan. wa li masyayikhina wa li ustadzina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. وقال المؤلف حفظه الله تعالى الحديث الثامن عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله اللهم صل عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Hadis ke-18 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Ya Allah, Masya Allah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده sampai kepada sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau Abdullah bin Qais. Siapa namanya? Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari, kepadanya lah dinisbatkan qabilah al-Ash'ariyun. Dan al-Ash'ariyun, qabilah Abu Musa ini, orang-orang yang punya suara Al-Quran begitu merdu di malam hari. Maka Nabi SAW mengetahui rumahnya orang-orang Ash'ariyun dengan suara lantunan Quran di malam hari. Tapi kalau sudah siang hilang, tidak tahu di mana rumah mereka. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW 360 hadis. Ma bainal muqillu wal mukthirin. Ya, tidak banyak, tidak juga sedikit. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak berzikir seperti antara orang hidup dengan mati. Yang zikir ini orang hidup, yang tidak zikir ini orang mati. Taubahnya seperti rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang ditegakkan sholat sunnah, rumah yang hidup. Rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah yang tidak ada sholat sunnah, maka itu kuburan, tempat orang mati. Subhanallah. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, hadithun azim. Bahkan hadis ini ablaghul ahadits fi bayani fadailil dzikir. Hadis yang paling agung menjelaskan keutamaan zikir. Dan nanti akan kita belajar apa itu zikir. Wa maratibuhu, tingkatan-tingkatan zikir. Abu Hasan. Jadi hadis ini hadis yang paling agung tentang keutamaan zikir. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan zikir tersebut ibarat nyawa bagi badan. Nyawa bagi badan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perumpamaan orang yang berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak menyebut Allah, seperti antara orang hidup dengan mati. Orang hidup punya nyawa, punya nyawa. Orang mati tidak punya nyawa. Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla telah menamakan Al-Quranul Karim, kitabnya, sebagai ruh, nyawa. Dan kita tahu Al-Quran a'azamul zikir, zikir yang paling agung. Walau zikrullahi akbar. Zikrullah akbar maknanya Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan Quran itu sebagai ruh, nyawa. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad nyawa dari kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan Quran itu adalah ruh. Ruhnya apa? Ruhul qulub, nyawa bagi hati.
Sebagaimana badan kita ada nyawa kita bisa hidup, maka hati itu ada nyawa baru bisa hidup. Dialah apa? Az-zikru. Zikir. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Nah, hamba semakin banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya semakin sensitif. Semakin apa? Sensitif. Perasaannya tinggi. Ibarat orang mendengar, pendengarannya sangat jeli, jelas, dari sekian meter sudah didengar. Nah, orang semakin banyak berzikir, hatinya semakin jeli, hatinya semakin sensitif, sehingga yang ma'ruf dianggap tetap ma'ruf, yang mungkar dianggap tetap mungkar, yang hak tetap dianggap hak, yang batil tetap dianggap batil. Kenapa? Karena hatinya hidup. Tapi sebaliknya sekarang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama aznaba al-'abdu dzamban, setiap kali anak Adam berdosa, Allah letakkan titik hitam. Nukita fi qalbi nuktatan sauda. Kalau dia istighfar akan dibersihkan, tapi kalau tidak, menebal titik hitam tersebut sehingga hatinya menjadi hitam legam, kalkuzil mujakhiyah, bagaikan belana yang terbalik, yaitu panci yang dibalik. Sehingga apa yang bisa ditumpahkan di dalamnya? Enggak ada. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Yang baik tidak dianggap baik, yang mungkar tidak dianggap mungkar. Makanya hadis azim. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Coba lihat, kalau segi keutamaan akhirat tidak bisa kita hitung. Bahkan semua amal saleh terputus apabila kita sudah masuk ke liang lahat, apabila kita sudah sampai hari kiamat, apabila sudah masuk kita ke dalam surga, yang tersisa hanya zikir. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar, wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa tara al-malaikata hafina min hawli al-'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Sampai dalam surga, penduduk surga masih mengatakan alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhabuna at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamuna an-nafas. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernapas. Jadi satu-satunya amal dari dunia sampai surga hanya amal apa? Az-zikir saja. Maka oleh karena itu disebutkan oleh para salaf, ya, az-zakiru yadkhulul jannata wa huwa yadhhak. Orang yang berzikir dan banyak berzikir masuk surganya nanti tertawa. Masuk surganya apa? Dalam keadaan tertawa. Dan ingat, wadzikru lil ibadati, wadzikru huwa ruhul ibadah. Zikir itu nyawanya setiap ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya ayul haji afdal, haji mana yang paling afdal? Yang paling banyak zikirnya. Puasa mana yang paling afdal? Puasa yang paling banyak zikirnya. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullahi azza wa jalla. Hadis ini menerangkan kita banyak ahkam wa banyak fawaid. Kita ambil yang pertama, aslu kalimat zikir. Apa asal dari kalimat zikir? Az-zikru huwa khilafun nisyan. Zikir itu lawan dari kata lupa. Berarti ingat.
Zikir, ya, lawan dari apa? Kalimat lupa. Lawan dari kalimat lupa. Berarti orang berzikir, orang yang ingat. Wat-tanbih, ya, peringatan. Itu semuanya namanya zikir. Mengingatkan sesuatu. Nah, kemudian kalimat zikir ini thumma umila ala zikr lisan. Kemudian dibawalah makna zikir itu adalah kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh lisan. Ini asal dari kalimat al-zikir. Namun apa hakikat zikir sekarang? Ada Haji Ramli sudah datang dia? Belum ada? Ari, ada Ari? Belum ada juga? Baik. Wastilahan, adapun zikir secara istilahnya sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa thana'un 'ala Allah, memuji Allah bi jami' awsafihi, dengan sifat-sifatnya yang indah, wa ala'ihi, nikmat-nikmatnya yang mulia, wa asma'ihi, dan nama-namanya yang maha tinggi dan maha indah. Ini dia makna kalimat zikir. Jadi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita memuji Allah azza wa jalla dengan menyebut sifatnya, dengan menyebut nama-namanya, dengan menyebut nikmat-nikmatnya, sehingga masuklah di sana al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dia makna dari az-zikir. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan, huwal ityanu bil alfadh allati waradat at-targhib fi qawliha wal iktharu minha. Zikir itu adalah mendatangkan lafaz-lafaz yang dianjurkan memperbanyaknya dan dianjurkan untuk mengucapkannya. Ini makna kalimat zikir. Jadi zikir, pujian kepada Allah dengan menyebut namanya dan sifatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka tidak jauh dari apa disebut oleh Ibnu Hajar, mendatangkan lafaz-lafaz yang dianjurkan untuk menyebutnya dan memperbanyaknya. Dan juga zikir itu maknanya adalah al-muwazabah 'alal amal, merutinkan amal-amal yang diperintah oleh Allah azza wa jalla, melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu, dan yang lainnya. Ini dia makna az-zikir. Maka ma'asyarul hadirin, kita duduk di majelis ilmu berarti sedang berzikir. Jadi kalau kita melihat ada dua sisi. Satu, zikir ini menyebutkan pujian kepada Allah. Yang kedua, zikir ini melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya namanya zikir. Maka ya, telah disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, mereka mengatakan az-zikru zikrani. Zikir itu ada dua macam. Ya, zikir itu ada dua macam. Ini ucapan Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala. Zikrullah azza wa jalla bil lisan hasan. Menyebut Allah azza wa jalla dengan lisan kita bagus. Tetapi wa afdalu minhu, lebih afdal lagi, an tadhkurallah azza wa jalla indama tusyrifu ala ma'asi,
Engkau mengingat Allah ketika engkau berbuat maksiat dan engkau berhenti berbuat maksiat. Ini lebih afdal lagi zikirnya. Maka itu sebabnya penjelasan Ibnu Hajar. Jadi zikir ini bukan saja lafaz, tetapi juga melaksanakan perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan. Ini semuanya bagian dari az-zikir. Baik, ini poin yang pertama. Yang kedua, lil dzikri maratibun mutafawitah. Zikir itu bertingkat-tingkat. Bukan saja satu jenis zikir. Yang pertama, ma tawata'a fiha al-qalb wal lisan jami'an. Zikir yang diucapkan oleh lisan dan direnungi oleh hati. Berarti apa? Yang di luar nyambung dengan yang di dalam. Wa huwal ma'muru bihi wa hiya a'lal maratib. Inilah dia zikir yang diperintahkan dan ini zikir paling atas, paling tinggi derajatnya. Jadi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita hayati juga apa maknanya. Berarti apa? Di sini jangan zikir itu tergesa-gesa. Zikir itu dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Menghayati maknanya. Karena itu alam. Jangan baca-baca apa boleh sap-sap dia. Tapi kalimatnya jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini yang paling tinggi, ya, kasta yang paling atas zikir itu. Ya, ma tawata'a fihi qalbul lisan. Zikir yang diucapkan oleh lisan, yang dihayati oleh hati. Jadi selaras ucapan lisan dengan apa yang dipahami di dalam hati. Yang kedua, al-zikru bil qalbi faqat. Berzikir hanya dengan hati, angan-angan doang. Ini yang kedua. Dahlim Abu Harmain. Zikir dengan hati. Fa in kana ma'a ajz al-lisani fa hasanun. Jikalau zikir hati dilakukan karena lisan tidak mampu mengucapkan, lisannya keluh, ya, lisannya nggak berfungsi, Pak Jukun. Ya, waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang stroke atau lisannya cadel, tapi di hatinya terus berzikir, fahasanun. Ini bagus, sudah bagus. Wa in kana ma'al qudrah fatarkuhu aw fatarku lil afdal. Tapi dia mampu mengucapkan dengan lisan, hanya di hati saja, maka zikirnya telah meninggalkan yang afdal. Karena afdalnya lisan dan hati. Tapi kalau tidak mampu, sudah bagus. Tapi kalau dia mampu, sengaja ditinggalkan dengan lisan, maka ini meninggalkan zikir yang afdal. Tetapi bukan untuk zikir yang mesti dilafazkan seperti sholat. Kalau sholat ada yang rukun, ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Yang rukun al-Fatihah, kan nggak boleh nggak baca Fatihah. Yang wajib, ya, zikir ruku, zikir sujud sekali, 2 dan 3 sunnah. Tingkatan yang ketiga, az-zikru bil lisani faqat. Berzikir hanya dengan lisan saja. Wa huwa kaunul lisan ratban bi dzikrillah. Itu lisan kita terus basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, datang salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan, mengatakan, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah terlalu banyak. Ini hadis Abdullah bin Busr
Datang seorang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak atasku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong kasih tahu amalan yang bisa aku rutinkan. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rahban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, faedah yang ke-3. Tapi sebelumnya kita ingin menjelaskan zikir yang mana yang paling afdal? Dengan lisan dan hati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan wa afdalu dzikri wa anfa'uhu, sebagaimana dibawakan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, wa anfa'u dzikri wa afdalu, wa afdalu dzikri wa anfa'u. Zikir yang paling afdal dan paling bermanfaat ma wata'al qalbul lisan. Zikir hati yang bertepatan dengan selaras dengan lisan. Apa kata lisan itu juga yang dipahami oleh hati. Wa kana minal adhkarin nabawiyah. Ini poin yang kedua. Yang paling afdal dan paling berguna itu zikir sesuai dengan cara Nabi. Zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida dzikru ma'ani wa maqasidah. Kemudian yang berzikir memahami maksud dan tujuan dari kalimat zikir itu. Subhanallah, ini tanzihullah, mensucikan Allah dari keserupaan dan mensucikan Allah dari kekurangan. Allahu Akbar, ini pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah akbar min kulli syai', yang paling besar dari segala-galanya. Walhamdulillah, ini ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la ilaha illallah tauhid. Ini dalam kitab Al-Fawaid pada halaman 247. Jadi zikir yang paling afdal, zikir yang paling berguna adalah zikir lisan yang selaras dengan apa yang di dalam hati, dan zikirnya dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berzikir memahami maksud dan tujuan zikir itu. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya annal adhkara tauqifiyatun, zikir itu harus berhenti pada dalil. Demikian juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mengomentari hadis Al-Bara bin Azib yang mencoba zikirnya di hadapan Nabi, mengatakan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi mengatakan tidak, yang benar wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dari sini Ibnu Hajar mengatakan wa dzalika anna al-adhkara tawqifiyatun, zikir itu harus berhenti pada dalil. Oh, jadi kita tidak bisa buat zikir, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena zikir yang dari Nabi saja sekian banyak. Zikir pagi betapa banyaknya, zikir petang betapa banyaknya. Dan hebatnya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jami'un mani'un. Kalimatnya singkat, tetapi maknanya padat. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam keluar subuh, pulangnya duha, melihat istrinya siapa? Sofia, yang berzikir sekian lama. Begitu pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazilti ala halatiki, engkau tetap berada dalam keadaan yang aku tinggalkan. Sungguh aku ucapkan beberapa kalimat ya jauh lebih berat dari apa yang aku ucapkan sekian lama ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati.
Baik. Faedah yang ketiga. Yang ketiga. Al-hathu ala dzikrillah wa at-tahdhir min al-ghaflah. Hadis ini menganjurkan kita untuk terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan waspadalah terhadap kelalaian. Ya, waspadailah kelalaian. Jadi dalam hadis ini di antara pelajaran pentingnya anjuran untuk terus-menerus mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan waspadai kelalaian. Fa inna dzikra huwa da'ul ghaflah. Sebab zikir itu adalah obat lalai. Wal ghaflatu kama qala Ibnu Qayyim, dan kelalaian itu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, la raiba anna al-qalba yasda kama yasda'u an-nuhas wal fiddatu wa ghairuhuma. Tidak diragukan, hati itu bisa berkarat. Sebagaimana berkaratnya tembaga, berkaratnya perak dan yang lainnya. Wajla'uhu bidzikri, dan untuk membersihkan karat itu hanya dengan zikir. Fa'innahu yajluhu, zikir itu akan membersihkannya. Hatta yada'ahu kalmir'atil bayda, sehingga hati itu bagaikan cermin yang bening, putih bening. Fa'idha tarak soda, kalau zikir dihentikan maka dia akan berkarat. Wasad'ul qalbi bi amrayn, dan berkaratnya hati dengan dua perkara. Mana dia? Bil ghaflati, satu lalai. Yang kedua wadzambi, dosa. Wajila'uhu bi syai'ain, dan untuk membersihkan karat itu dengan dua perkara. Bil istighfari wa dzikri, dengan istighfar lawan dari dosa, zikir lawan dari lalai. Ini dalam kitab Al-Wabilus Sayyid pada halaman yang ke-40. Jadi sekali lagi anjuran memperbanyak mengingat Allah. Dan peringatan dari bahaya lalai. Karena ingat, lalai itu ada al-awafwan. Karena ingat, zikir itu obat melawan lalai. Dan lalai, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak diragukan hati itu bisa berkarat, sebagaimana berkaratnya tembaga, berkaratnya perak dan yang lainnya. Dan untuk menghilangkan karat itu dengan zikir akan dibersihkan sehingga bagaikan cermin yang putih bening. Dan apabila dibiarkan, maka kembali akan berkarat. Lupa zikir akan berkarat. Karatnya hati dua sebabnya. Satu apa? Dosa. Yang kedua lalai. Dan obatnya pun ada dua. Yang pertama dosa, lawannya istighfar. Yang kedua lalai, lawannya az-zikru. Maka hati-hati lalai ini para hadirin. Ya, lalai ini penyakit berbahaya. Sampai Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, wat-taubatu aw at-taibuna ila Allah thalath tabaqat. Orang yang bertaubat kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, adnaha, yang paling rendah, at-taubatu minal kufur, taubat dari kekafiran. Taubat dari apa? Kekafiran. Yang kedua, wa awsatuhum, yang tengah-tengah, at-taibuna minal ma'asi, al-ma'siyah, yang taubat dari maksiat. Wa a'laha, derajat orang yang paling tinggi taubatnya adalah
at-taibuna minal ghaflah, yang tobat dari kelalaian. Dibawakan dalam kitab At-Tadhkirah halaman 194. Berarti apa para hadirin? Tobat dari kekafiran itu, tobat dari kesyirikan itu wajib. Tobat dari maksiat ini tengah-tengah. Tapi tobat dari lalai, padahal lalai itu bukan dosa. Tapi ini derajatnya paling atas. Kemudian faedah yang ke-4. Az-zikru hayatur ruh. Zikir itu kehidupan nyawa. Kama anna ruha hayatul jasad. Sebagaimana nyawa itu kehidupan bagi jasad. Sekali lagi, zikir itu kehidupan baginya nyawa. Sebagaimana nyawa itu kehidupan bagi jasad. Wa huwal hayatul haqiqi lil qalb. Zikir itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi jantung manusia, bagi hati manusia. Jadi ya, zikir itu kehidupan hakiki bagi jantung manusia, hati manusia. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, al-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki. Zikir bagi hati ini bagaikan air bagi ikan. Fakaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'? Bagaimana sekiranya ikan itu terpisah dari air, mati? Demikian juga jiwa kita ini, hati kita ini jauh dari zikir, pasti juga akan mati. Itu sebabnya apa? Kalau sudah sehari 2 kali, 3 kali nggak ikut majelis ilmu, pasti kita akan malas. Pasti akan apa? Malas. Kenapa? Hatinya lagi mati. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya qutul qulub, makanannya hati ini adalah al-hikmah, ilmu. Makanan hati adalah ilmu. Fa idza faqad matat. Ketika kehilangan makanan, maka dia akan mati. Sebagaimana badan manusia ketika kehilangan makanan, dia pun akan mati juga. Jadi para hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini terus berzikir, maka dia akan hidup. Taubahnya seperti ikan di dalam air. Tapi kalau dia jauh dari air, beberapa saat dia akan pingsan. Tapi sekian lama dia akan mati. Maka siapa yang ingin selamat dari kematian hati, perbanyak zikrullah azza wa jalla. Siapa yang ingin selamat dari kegerasanan hati dan kerasnya hati, perbanyaklah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, inna fil qalbi qaswatun, inna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa zikrullah. Hati ini di dalamnya ada kekerasan, dan kerasnya hati tidak bisa dihilangkan dan dihancurkan kecuali dengan zikrullah azza wa jalla. Maka mengobati kerasnya hati itu hanya dengan zikir, tidak bisa dengan yang lain. Tentu sebagaimana kita sebutkan tadi, zikir dengan berbagai macam maknanya, ya. Bukan zikir semata-mata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan az-zikru thalathatu anwa', zikir itu ada 3 bagian. Yang pertama zikru al-asma' was sifat, menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua zikrul amr wan nahi, menyebutkan perintah dan larangan. Yang ketiga zikrul ala'i wal ihsan, menyebutkan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya namanya zikir. Baik, kemudian yang terakhir, an-natul umri fi ta'ati fadilatun. Panjang umur dalam ketaatan adalah suatu kemuliaan. Panjang umur dalam ketaatan adalah suatu kemuliaan. Wa in kana al-mayyit yunqalu khair. Jikalau si mayit dipindahkan kepada kebaikan, mati dan dimasukkan ke dalam surga. Li'anna al-hayya yastalhiqu bihi wa yazidu alayhi bima yaf'aluhu min at-ta'at. Karena orang yang hidup yastalhiqu bihi, bisa akan mengejar ketertinggalan, bahkan bisa mengalahkan orang yang sudah meninggal. Maknanya apa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Panjang umur kita dalam ketaatan ini bagus dibandingkan orang mati meskipun masuk ke dalam surga. Jauh lebih baik kita hidup. Jadi kita hidup dalam ketaatan jauh lebih baik ketimbang kita mati masuk surga. Kok bisa? Karena kalau kita hidup dalam ketaatan, kita bisa mengalahkan orang yang mati duluan surganya nanti hari kiamat. Sebagaimana kisah 2 orang yang berperang, yang mana mereka akhirnya masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, diajak berjihad, berangkat perang. Satunya meninggal duluan, yang satunya meninggal belakangan. Akhirnya sekian lama meninggal yang nomor 2 ini. Setelah meninggal ternyata sahabat memimpikan yang belakangan meninggal lebih tinggi surganya daripada yang duluan. Sahabat heran, loh, padahal itu kan mati perang, ini tidak mati perang, kok bisa? Dijawab oleh Nabi SAW, apa yang kalian herankan? Bukankah sekian lama dengan panjangnya umurnya, dia sholat sekian rakaat, dia zikir sekian, dia puasa sekian. Maka kita katakan para hadirin, terus bagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, panjang umur dalam ketaatan ini lebih afdal, ya, meskipun dibandingkan mati masuk surga. Kenapa? Karena kalau kita hidup, kita bisa mengalahkan derajatnya orang yang duluan masuk surga ini. Terakhir, istihbabu dzikrillah fil buyut wa annahu la yanbaghi ya khuluha minhu. Dianjurkan kita banyak berzikir di rumah. Jangan sampai rumah itu sepi dari zikir. Kenapa? Sebagaimana tadi muqaddimah, kalau rumah sepi dari zikir seperti kuburan. Sepi dari salat seperti kuburan. Kita pun juga demikian. Ya, hidup tetapi tidak zikir, ini seperti, ya, kita bagikan bangkai yang berjalan. La ilaha illallah. Allahu ta'ala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita, ya, taufiknya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala ala wa ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Fadhal.
terkait dengan zikir tadi Ustaz kan mengingat Allah. Nah, ada sekelompok orang itu kan dia mencapai zikir tertentu sampai dia lupa diri gitu Ustaz. Berarti salah berarti. Ya, kalau dia sampai lupa diri berarti dia nggak zikir namanya. Rituan ya zikir. Dan sudah kita sebutkan zikir yang paling afdal itu kan hati dan lisan. Ya. Allah Ta'ala wa'ala. Dan ingat ya, az-zikru qarinul amal as-salihah. Zikir ini gandengannya amal saleh dan nyawanya. Ketika zikir itu hilang dari amal saleh, maka ibarat al-jasad bila ruh. Jasad tanpa nyawa. Oleh karena itu Nabi SAW, sebagaimana tadi kita sebut, haji mana yang paling afdal ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya. Puasa mana yang paling afdal ya Rasulullah? Yang paling banyak zikirnya. Maka dalam sholat dimakruhkan kita itu diam, terus berzikir. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beristinbat, makmum tetap membaca Sami Allah liman hamidah. Janganlah baca. Karena kalau makmum tidak membaca Sami Allah liman hamidah, berarti satu-satunya gerakan yang tidak ada zikirnya bangkit dari ruku. Karena Rabbana lakal hamdu dibaca kalau sudah berdiri. Jangan dibaca dari bawah. Dari bawah itu Sami Allah. Maka andai kata tidak baca Sami Allah, berarti satu-satunya gerakan dalam sholat tanpa zikir adalah bangkit dari ruku. Maka makmum jangan tidak baca, tetap baca. Harus baca kalau mau dapat pahala. Memang ada sih pendapat para fuqaha, makmum hanya membaca Rabbana, tapi hadis itu bukan menunjukkan bacaan imam dan makmum. Ya, ghayatu, sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, paling ujung hadis itu adalah apa? Memisahkan, jangan sampai makmum duluan mengucapkan bacaan Rabbana lakal hamdu. Dan Nabi tidak sebut Sami Allah liman hamidah karena maklum sudah diketahui sebagaimana takbir. Wallahu ta'ala wa alam. Ya Haji Abdus Salam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Masalul hayya wal mayyit. Masalul hayy. Masalul hayyi wal mayyit. Jadi maunya kayak mama sudah zikir pagi. Sekarang apakah bisa mengganti zikir sore kita duduk di majelis ini? Nah, tidak bisa nih. Ya, karena itu zikir muqayyad. Kalau ini zikir mutlak. Ya, ini kapan aja boleh. Tapi itu mesti sore. Wallahu ta'ala wa alam. Dan itu dia orang dikatakan banyak zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir adbarus salat, penghujung salat, itu bagian dari orang yang banyak berzikir. Allah Ta'ala wa alam. Amin. Ustaz, lisan mampu mengucapkan Ustaz, hati bisa meriwayatnya. Tapi makna belum sempurna kita paham Ustaz, apakah itu bermanfaat? Insyaallah bermanfaat. Ya, dan minimal ini derajat yang paling atas. Allah Ta'ala wa alam. Ya, gobang gocir. Ayat mukadim Ustaz, orang masuk surga dalam keadaan tertawa dan berzikir Ustaz. Sebagaimana kalau dia masuk neraka nangis dia Ustaz, apa zikir Ustaz? Orang yang jelas apa jangan aneh melacis ini. Kan orang yang selamat mau ke surga itu dalam keadaan tertawa dan berzikir. Padahal orang neraka itu nangis kayaknya apa? Ya jelas lah. Ya jelas. Kayak Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib halaman 74, inna mudminal dzikri yadkhulul jannata wa huwa yadhhak. Orang yang kecanduan zikir, yang rutin zikir, masuk surganya tertawa. Tidak ada yang nangis neraka itu. Ya bersurah kehadir wa subuh. Jelas Abu Abdul Aziz? Jelas satu lagi Ustaz. Ya boleh. Masalah zikir la ilaha illallah itu termasuk zikir juga itu Ustaz. Yang
yang ada tulang-tulangnya yang kumpul-kumpul itu. Zikir, Zikir juga Ustaz. zikir. Cuma masalahnya zikir itu bukan kita mencari dunia. Dan zikir jangan ditetapkan waktunya. Jelas? Jelas. Oh, ta'ala. Dahlin, Abu Harmain. Gas dulu, Lin. Nah, masalah zikir. Zikir tetap zikir lekan balik. Waktu si zikir no manggalan kita. Kamu tinggal kita kepala kita bantal no. Zikir kan. Kamu godet kawan kan. Si dengan ingin jadi dia juga batal zikir terus. Enggak. Tidak batal zikirnya. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Allah ta'ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Ya, di belakang. Pak Guru, ini dulu. Termasuk doa, Ustaz. Apa itu? Zikir termasuk doa. Apakah zikir termasuk doa? Iya. Tapi doanya doa al-ibadah. Karena maksud dari zikir itu supaya mendapatkan surga. Allah ta'ala. Jadi dia minta kepada Allah dengan praktik. Kalau masalah dia minta kepada Allah dengan lisan. Ya Pak Guru. Pak Guru Mujahidin, ada pertanyaan Pak Guru? Siapa yang borong mic di belakang itu? Mantap. Ya, silahkan. Silakan. Itu adalah zikir Ustaz. Nah, Tapi yang ingin tanyakan, bagaimana kafiatnya untuk kita bisa selamat dari yang namanya penyakit kulut itu Ustaz? baik. Bagaimana kita bisa selamat dari penyakit hati ini? Kan tadi disebutkan. Ya, untuk karatnya tadi. Apa? Ada dua yang membuat dia berkarat. Satunya mukhalafatu amrillah wa dzunub, dosa. Yang kedua adalah lalai. Berarti apa? Lupa. Maka sampai dikatakan di dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah, wa innama sunniyal insanu linisyani, katanya. Dinamakan manusia itu nas karena dia suka lupa. Wal qalbu li taqallubihi, dan dikatakan dia qalbun karena dia suka terbolak-balik. Makanya yang kita bahas nanti insyaallah di Medas tentang masalah dua hati ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Allah ta'ala wa'ala. Baik, mantapkan dulu. Ustaz, masalah doa dan zikir ini Ustaz, kita sangat ingin memerlukan doa dan zikir sebagai tameng begitu, Sebagai tameng, benteng. Apa pertanyaannya terus? Bagaimana cara doa-doa apa saja yang kita Amalkan. dan lakukan sehingga kita terhindar dari azabnya Allah begitu. La ilaha illallah. Kalau mau terhindar dari azab Allah nggak cukup pakai doa, harus pakai praktik. Harus pakai apa? Praktik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanah? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipraktikkan. Ini nggak bisa duduk-duduk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taman surga terus. Jelas Pak Guru? Maka Nabi SAW menyebutkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Satu bungkus nasi.
Jelas Pak Guru? Jelas, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Ini kasih ilmu ini. Aneh. Dengan suara yang keras itu apa ada sunnahnya? La ilaha illallah. Apa lebih bagus suara yang Ya Allah. Hilmi bertanya, apakah zikir, bagaimana dengan zikir dengan suara keras? La ilaha illallah. Ya. Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam suratul A'raf, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sebutlah Rabbmu pada dirimu masing-masing, tadarru, merendah diri, dan dengan rasa takut. Dunal jahar, jangan nyaring. Jangan nyaring. Bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Dan jangan kalian termasuk bagian dari orang-orang yang lalai. Lah bagaimana hadis Ibnu Abbas sebagaimana dibawakan dalam hadis Bukhari? Ya, bahwasanya mengangkat suara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berzikir, dengan itu aku mengetahui orang selesai salat. Di sini ada kata-kata kana. Kana menurut para ulama kita itu bukan yang rutin. Bukan sesuatu rutin, sesekali. Maka dari sini Imam Syafi'i mengambil bahwasanya ya boleh imam mengangkat suara untuk mengajarkan makmum. Kalau mereka sudah bisa, maka kembali dikecilkan. Maka Allah mengatakan waqtaru lil imam wal ma'mum ayyadhkurullah wa yukhfiyani dzikr. Aku pilih imam dan makmum berzikir dan mengecilkan suara zikirnya. Illa ayyakunal imam, kecuali imam itu ingin mengajarkan. Maka oleh karena itu ada ungkapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya kita ambil ucapan tabi'in Qais bin Abbad rahimahullah berkata, kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a as-sawti 'inda thalath atau 'inda thalathin. Para sahabat membenci mengangkat suara di 3 tempat. Indal qital, waktu perang. Allahu Akbar, serang! Enggak. Sahabat enggak senang. Yang kedua, wa indal janaiz, ketika mengantar jenazah, sepi. Yang ketiga, wa indal dzikri, ketika berzikir. Ini dibawakan dalam kitab Hilyatul Auliya, jilid 9 halaman 58. Kemudian hadis Abu Musa Al-Asy'ari dibawakan Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat waktu safar suaranya tinggi, ya, mengangkat suara saat mereka berzikir, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan irbi'u ala anfusikum, kasihani diri kalian, fa innakum la tad'una samman wala ghaiban. Ya, karena kalian tidak menyeru yang tuli maupun menyeru yang ghaib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Fadhal. Terkait zikir yang terikat, Nah. kadang kita melakukan zikir di atas kendaraan, kadang terlupa gitu, apakah sudah misalkan 33 kali belum, dan kita lakukan zikir itu kita takutnya berdosa, kita tambahin. Baik, enggak, ambil bilangan yang terkecil saja. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian saya tambahkan tadi Hilmi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan sebagaimana dibawakan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim oleh Syekhul Islam jilid 2 halaman 105 mengatakan 152 mengatakan inna raf'as sauti bid-du'a ila bid'ah. Mengangkat suara berdoa itu bid'ah. Wa inna maddal aidi bid-du'a ila bid'ah. Mengangkat tangan sehabis salat itu terus-menerus, ini adalah bid'ah. Wa inna ijtima'ar rijali wan nisa'i bid'ah. Berbaurnya para laki dan perempuan ini juga termasuk bid'ah. Jelas Ilmi? Allah ta'ala wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi disebutkan 3 perkara yang setan merasa cukup tidak bisa memisahkan manusia. Pertama, orang membahagiakan diri, kedua orang yang lalai, dan ketiga orang yang buta dosanya.
Yang jelas, maaf, jelas itu untuk orang yang membahayakan itu bagaimana? Apa nama ujub? Ujub ini menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, itu nama ujub. Aku doang, selain apa-apa doang. Oh, ta'ala wa'ala. Ya, ada lagi tadi? Jikun dulu. Yang pertama, pada satu ruku kadang imam itu kan rukunya banyak bacaannya. Nah, kita makmum Baca sebanyak-banyaknya, nggak ada batasannya. bacaan ruku. Iya, satu jenis tapi satu ruku. Ini dalil. Nabi SAW rukunya mirip dengan berdirinya. Ayo, berarti berapa bacaannya itu? Lah bagaimana hadis 3 kali? 3 kali itu adnal kamal, sempurna paling sedikit. Ayo, sholat malam berdiri di sampingnya sahabat. Rakaat pertama Al-Baqarah, pindah An-Nisa, pindah Al-Imran, kemudian ruku. Wa kana rukuhu qariban min qiyami. Rukunya mirip seperti berdirinya. Enak Pak Jiko? Allah Ta'ala wa'ala. Yang kedua, Bacaan zikir yang ruku di rakaat pertama, kemudian yang rakaat yang berikutnya berbeda, tapi satu jenis boleh. Yang penting satu ruku itu seragam. Diulang-ulang. Ruku berikutnya pakai yang lain supaya hidup sunnah itu. Inilah dia fungsinya variasi sunnah menuju kesempurnaan ittiba. Oh, ta'ala wa'ala. Ada lagi tadi? Ya. zikir yang kita lupa, Ustaz. Zikir pagi atau zikir sore, misalnya kita lupa. Bisa diqadha. Kira-kira di waktu apa kita baca? Kapan ingatnya? Yang penting sekarang zikirnya, jangan lupanya besok baru diqadha. Misalkan nanti malam jam 9 boleh dibaca. Kedua, Iya. zikir ini kan ada paketnya, Ustaz. Artinya keseluruhan zikir itu banyak kan? Apakah kita wajib atau sunnah itu dibacakan semua atau Baca sebisanya. Yang muqayyad, yang terlepas lepas. Allah Ta'ala wa'alam. Di belakang ada pertanyaan. Kaki limatnya barangkali saya kosa. Enggak, gimana? Intinya gini Ustaz, jadi saya itu udah nahan ini, loh mau pasti begitu WC masuk, kita tes saking limatnya, begitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masuk dosa apa dikir? Ya. Kalau seperti itu kan kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan lagi astagfirullah. Jelas? Ya, tidak berdosa insyaallah karena kita lupa. Allah Ta'ala wa'ala. Ya, tafadhal. untuk berzikir berdasarkan di dalam perjalanan dan kecapean, dan mungkin kita mendengar dalam musik zikir di HP, boleh nggak seperti itu? Pertama, zikir itu bukan didengar, dibaca. Kalau mendengar Quran baru benar. Kalau zikir dibaca, bukan didengar. Allah Ta'ala wa'ala. Zikir pagi dan petang apa boleh ditambah setelahnya? Jangan ditambah. Ya, yang datang aja sudah banyak. Allah Ta'ala wa'ala. Apakah jika bersentuhan dengan non-muslim walaupun kita sama-sama laki-laki sama perempuan membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Karena membatalkan wudu itu ya al-rajih min aqwali ahli ilm, dari pandangannya para ulama yang paling kuat adalah yaitu bersentuhan maknanya berhubungan badan suami istri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika ada orang tua tidak mempunyai anak kandung lalu mengangkat anak dan anak tersebut buat akte dan nasabnya ke bapak angkat, lalu bapak tersebut wasiat bahwa seluruh hartanya diberikan kepada anak angkat, bertanya apakah sah wasiat seperti itu? Pertama, membuat akte dengan atas namanya tidak boleh dalam syariat kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun memberikannya harta boleh kepada luar dari ahli waris, thuluth, sepertiga. Paling banyak sudah itu. Wa thuluthu katsir.
Nah, boleh sepertiga dengan persetujuan dari ahli waris. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Dalam sholat nggak bisa ya. Yang pertama itu apakah kita wajib membaca sholawat? Yang kedua, kenapa zikir maksiat itu lebih baik? Pertama, wajib baca salawat. Salat Ibrahim hukumnya wajib. Ya, enggak boleh enggak. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ini dalil juga para ulama kita, tasyahud awal pun salat lengkap. Jangan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salawatnya enggak. Sementara ayat sallu alaihi wa sallimu, salawat dan salam. Yang kedua, kenapa zikir maksiat? Bukan zikir maksiat. Mengingat Allah ketika berbuat maksiat, kita hentikan maksiat. Kenapa lebih afdal? Yang jelaslah menghalangi kita berbuat dosa. Karena tidak akan sempurna perintah kecuali dengan meninggalkan larangannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kita sambung maghrib wal isya di Mehdas insyaallah. Ya, kalau kita cek jadwal ini Selasa depan libur saya berangkat, Selasa berikutnya juga. Mungkin tinggal paling tidak 2 pertemuan lagi lah insyaallah ta'ala selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.